Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nanti boleh di komen di room chatnya ya. Kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, boleh disampaikan sebelum kita mulai acaranya. Seperti itu. Jelas? Oke deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan ya bunda ya. Alhamdulillah jelas. Oke, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu seperti itu ya. Untuk bunda semuanya, boleh kita fokus dulu untuk doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan kami dalam kelas pada malam hari ini dan semoga Engkau memberkahi setiap detik kami dalam acara ini dan dikencengin ya. Oke. Suara saya masih kecil. Coba boleh dicek ulang ya. Atau mungkin volume dari ayah bunda semuanya boleh digedein dikit ya. Oke, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita pada malam hari ini ayah bunda ya semuanya ya. Gimana kabarnya ayah bunda? Apakah baik atau agak pusing dengan urusan rumah pada hari ini? Aman ya? Ya bisa, jadi kita ada rekamannya dan bisa diputar kembali itu via YouTube. Tapi jadi link yang kemarin disebar oleh admin, yang playlist YouTube itu bisa diputar kembali ya Bunda. Jadi bisa ditonton ulang. Termasuk yang malam hari ini sama besok malam insya Allah seperti itu. Oke, kita lanjut kembali untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Oke, kita sapa dulu ya untuk pemateri kita kepada Bunda Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bunda Mirna sudah ada di room Zoom? Malah kita chat dulu ya. Halo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu Bunda Mirna. Alhamdulillah. Masya Allah, itu di mana Bunda? Di kamar, Bu. Oh Kebetulan iya. saya lagi main dulu sama bapaknya, jamnya makan ya, Oh selepas iya. Isya. Jadi ya udah gantian ya, sekarang yang Oh. nyuapinnya bapaknya. Masya Allah, sangat kerjasama yang bagus sekali Bunda Mirna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Bunda, jadi malam ini nanti kita bersama Bunda Mirna ya. Bahas tentang pengendalian emosi ya Bunda ya. Pengendalian emosi pada orang tua insya Allah. Oke, saya izin memperkenalkan Bunda Mirna boleh kepada teman-teman dan juga ya Bunda ya. Boleh minta bantuannya operator buat share slide sebentar ya. Oke, kita tunggu ya Bunda ya. Aku pernah ketemu waktu 1000 Guru Bandung, Masya Allah ternyata ada Iya juga nih. ya yang pernah ketemu Bunda Kak Mirna. Hani ya. Iya, halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik mungkin Bunda ya. Bunda Hani Pramesti. Masya Allah ternyata ya dunia itu sempit ya Bunda Mirna ya. Iya, ternyata walaupun dipisahkan jauh ya, kita agak jauh ya, tapi ternyata ada yang nyangkut juga, kenalan. Iya ya Mudah-mudahan Masya kita Allah bisa banget. ketemu juga ya nantinya. Oke, kita lanjut ya Bunda Mirna ya. Jadi mungkin untuk Bunda semuanya saya ingatkan kembali untuk peraturan kelas pada malam hari ini ya. Untuk peraturan kelas kita bisa disimak di video berikut ya Bunda semuanya. Di kelas pada malam hari ini ya Bunda semuanya. Jadi boleh diikuti terlebih dahulu, jangan lupa berwudu dan menggunakan pakaian yang menutup aurat seperti itu. Alhamdulillah jadi di hari kedua ini kita akan belajar tentang pengendalian emosi pada orang tua bersama Bunda Mirna Anisawati. Masya Allah. Boleh next? Ya,
Jadi berikut adalah CV singkatnya Bunda. Jadi Bunda Mirna itu ibu dari 1 orang anak yang berprofesi sebagai psikolog pendidikan, yang mempunyai pengalaman praktik sudah lebih dari 5 tahun, Masya Allah sekali. Dan beliau mengambil magister profesi psikologi juga di Universitas Islam Bandung, Masya Allah. Dan juga sarjananya di Universitas Islam Bandung juga, Masya Allah. Untuk beberapa pengalaman Bunda Mirna itu pernah menjadi narasumber di pengelolaan emosi orang tua dan juga anak, dan juga di acara stimulasi tumbuh kembang anak pendidikan usia dini. Jadi Masya Allah banget ya, benar-benar insya Allah pemateri kita pada malam hari ini itu sudah tepat ya, akan membahas tentang bagaimana mengendalikan emosi baik itu pada orang tua maupun pada anak, seperti itu. Masya Allah. Dan juga Bunda Mirna ini pernah menjadi narasumber di optimalisasi potensi belajar gamification gitu ya. Dan juga fokus penelitian beliau itu di teknologi pendidikan dan manajemen pendidikan. Masya Allah. Dan yang terakhir nih, yang paling penting nih, fokus penanganannya dari Bunda Mirna adalah masalah gangguan belajar pada anak. Nah, jadi Bunda maupun ayah yang mungkin ada masalah di sini boleh ditanyakan nanti ya Bunda ya. Dan juga pengelolaan emosi ibu dan juga guru sebagai pendidik ya di rumah maupun di dunia sosial kita, serta optimalisasi potensi siswa. Masya Allah. Insya Allah malam hari ini kita akan dibersamai oleh pemateri yang hebat dengan tema yang juga sangat hebat, dan insya Allah tema ini bisa membantu ayah bunda semuanya untuk menangani diri sendiri maupun nanti keluarga kita, seperti itu. Mungkin Bunda Mirna, jika ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan boleh diklarifikasi ya Bunda ya. Sudah cukup Seperti banget, ini. terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya Bunda Mirna ya. Saya Mia, Bunda, nanti bisa dipanggil Oh Mia iya, aja. Iya. salam kenal Mbak Mia. Bunda Mirna yang menghubungi Bunda sih sebenarnya. Jadi insya Allah alhamdulillah ketemu langsung bertatapan walaupun online, seperti itu. Oke Bunda Mirna, jika udah siap mungkin saya persilahkan. Siap, hatur nuhun. Oke. Terima kasih masih Oh iya, kebawa enggak apa-apa, matur Bunda nuwun ya, juga saya paham. punten. Dipanggil Iya. Teteh enggak apa-apa Bunda. Oh boleh, baiklah. Boleh? Biar lebih Baik, akrab terima gitu. kasih. Oke, monggo Teteh atau Bunda Mirna nih? Boleh Teteh biar Teteh lebih aja. kayak muda ya. Biasanya Oh kalau iya? tadi Kak Hani juga manggilnya Kakak. Itu menolak tua ya Kak Hani ya. Oh iya. Oke, Biar Teteh Mirna ya namanya Allah Teh. mana Monggo mana. Teh dipersilakan untuk menyampaikan materi hari ini, Masya Allah. Monggo ya Bunda dipersiapkan ya bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rasanya senang sekali bisa menyapa teman-teman, ayah dan bunda yang berada di Jogja, tapi juga ada yang di Ciamis dan lain sebagainya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa saling sharing. Saya hadir, oh banyak ya, ada Balikpapan, Indramayu, Masya Allah. Salam kenal semua Bapak Ibu atau ayah bunda. Hari ini saya atau malam ini sebetulnya tidak akan banyak menggurui barangkali ya, tapi saya lebih senang sharing. Karena pada akhirnya saya yang jadi banyak belajar sama ayah dan bunda semua. Saya yang dapat lagi pengalaman dari ayah dan bunda semua. Karena kita dalam membersamai anak, mendampingi anak, maupun misalnya kita berperan sebagai suami atau istri, itu tantangannya bermacam-macam begitu ya. Tantangan yang kita hadapi atau jalan yang kita hadapi itu walaupun tujuannya sama gitu ya, dapat ridho Allah, nantinya bersama-sama berkumpul di surga. Tapi kok tantangannya kok beda, kok kayaknya kalau ngelihat si mams atau ayah bunda sebelah kayaknya adem ayem apa, kok aku nggak bisa dan lain sebagainya. Sehingga melihat agenda maupun program yang diinisiasi oleh Masjid Nurul Asri ini akan sangat membantu ayah dan bunda, bukan hanya bisa mencurahkan apa yang dialaminya, tapi juga sama-sama menghayati langkah kita selanjutnya mendampingi anak maupun misalnya nanti kita berpasangan atau yang belum berpasangan pun bisa lebih efektif lagi, bisa lebih jelas lagi. Tema yang diangkat atau judul yang
titipkan pada saya mengenai materi ini, pengendalian emosi, khususnya pada orang tua. Saya, percaya sekali banyak tantangan, khususnya mulai lagi bermunculan ketika pandemi. Iya atau iya ya, Bunda? Kayaknya kalau dulu mau sama suami ataupun anak, kadang-kadang ketika kita beraktivitas, ya udah nanti pas anak sekolah, udah tuh bisa me time. Nanti kalau misalnya suami lagi kerja atau istri lagi kerja, oke aku, fokus dulu pada diriku sendiri dan lain sebagainya. Walaupun ada, friksi ya, walaupun ada, hal-hal yang bikin sebel gitu ya, tapi pas, pada pergi kerja atau pergi sekolah kayaknya agak tenang sebentar. Nah, menghadapi pandemi kemarin, mulai nih bergejolak, tiap hari ketemu gitu ya, tiap hari ada aja yang kayaknya jadi bahan-bahan yang entah ibunya jadi sering ngomel, entah bapaknya jadi, segala dibikin ribet dan lain sebagainya, yang tadinya kayaknya adem ayem gitu. Iya nggak ya Ayah Bunda? Bisa share juga di kolom chat ya. Nah, hal tersebut akhirnya membuat kita khususnya kadang kala sebagai manusia, itu ngerasa, "Kok saya gini amat ya ngerasain emosi? Apakah aku lebay? Aku baper nih? Atau apa nih yang kerasanya?" Gitu ya. Karena kok kayaknya menguras banget energi nih si emosi. Sehingga di ruang praktek pun, kebanyakan dari saya itu dari klien saya maksudnya, kebanyakan sangat, concern pada, emosi. Ya, berkaitan dengan emosi diri sendiri, emosi pasangan, maupun kelola emosi pada anak, ya. Jadi ini topik yang cukup sering, muncul dan merebak banget ketika pandemi, gitu ya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa sharing, bersama-sama, bisa ngobrol lebih, mmm, apa ya, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi hal yang mungkin bisa kita kupas. Goal-nya adalah tujuannya untuk lebih paham gitu, apa yang dialami dan cara efektif untuk menyelesaikannya itu seperti apa. Kalau saya lihat dari program ini kan ini rangkaian komunikasi keluarga ya, Mbak, ya. Jadi kalau misalnya, yang saya pahami sebelumnya sudah ada, manajemen stres gitu ya, nanti juga akan disambung, dengan orang tuanya. Sekarang kita sisi ke pengendalian emosinya, yang memang ini luar biasa, dari tim, Masjid Nurul Asri ini mengembangkan atau merancang, yang memang berkaitan gitu. Sehingga mudah-mudahan setelah kita sama-sama sharing itu lebih kebayang, planning-nya apa sih dalam keluarga kita, kendalanya apa sih yang penting atau yang perlu kita fokuskan untuk mendampingi, baik pasangan kita maupun anak kita lebih baik lagi. Nah, sebelum saya ngoceh-ngoceh tentang teori dan lain sebagainya, saya mau mengajak dulu ayah dan bunda untuk membayangkan. Boleh tulis di kolom chat, ketika mendengar kata emosi, cuman bilang emosi aja dari mulut saya atau ketika dihayati. Situasi seperti apa sih yang muncul gitu ya, yang kebayang situasi apa? Pokoknya pas dengar emosi, situasi yang kebayang itu apa? Boleh di-share di kolom chat ya. Oke, ada marah. Oke, ini kebanyakan dari emosinya. Ada yang bisa menggambarkan nggak situasi marahnya kayak apa? Situasi, eee, negatif atau bad mood-nya gimana? Ada juga dari yang mengatakan netral. Nah, ini menarik juga dari Bunda Rinda. Emosi sama dengan perasaan. Situasi tegang, meledak, tidak terkendali. Kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Wah, Masya Allah, ada yang jawabnya cinta, sayang, gitu ya. Wah, oke, netral. Netral, kacau pikiran, tidak runtut. Ya, ada yang bisa menggambarkan situasinya, atau mungkin bisa, walaupun tidak perlu secara detail, tapi bisa menggambarkan situasi yang berkaitan dengan emosi. Misalnya kalau saya ketika mendengar kata emosi, saya langsung ingat anak saya menumpahkan air, lalu yang saya terakhir ingat hanya, ini, apa, tangan saya disimpan di pinggang seperti ini. Itu yang terakhir saya ingat.
Ada lagi, oh teriak dengan wajah yang marah, perasaan yang diungkapkan secara natural, senang, sedih, marah, kaget, wah luar biasa. Ayah Farhan ini ya, senang, sedih, marah, kaget, jijik, takut, dan lain-lain. Hanya diam, lelah, Masya Allah. Oke, yang masih mau berbagi silahkan ya. Ya, kalau di awal beberapa bunda atau ayah ketika mendengar emosi langsung membagikan emosinya, atau menuliskan emosinya, yaitu marah. Tadi ya, lumayan banyak yang marah, bad mood, tegang, gitu ya. Berkaitan dengan hal-hal yang bikin capek ya, pada akhirnya. Tapi kesini-sini ada beberapa yang juga menyampaikan cinta, senang, gitu ya, sayang, gitu. Nah, yang memang perlu garis bawahi pada akhirnya emosi memang sering disampaikan tidak hanya berkaitan dengan marah. Tapi ternyata ketika kita dengar emosi langsung ingetnya yang marah ya. Langsung ingetnya yang nggak enak gitu. Langsung ingetnya kebanyakan langsung ingetnya ke yang hal-hal yang bikin kita lelah. Ya, itulah penghayatan ayah bunda. Bagaimana kita menghayati apa yang terjadi di kehidupan kita, apa yang membuat kita tidak nyaman sehingga dan apalagi itu terus berulang sehingga satu kata saja dimaknai dengan hal yang satu kata yang sebenarnya abstrak ya yang atau bisa mengandung beberapa macam arti, tapi kita langsung terkoneksikan dengan perasaan yang memang signifikan yang kayaknya masih berasa nih rasanya ketika di-trigger atau di-stimulus dengan satu kata, emosi. Berarti ketika ini kita perlu agak sadar, agak aware dulu, ada hal-hal yang memang masih belum selesai sepertinya. Kayak saya tadi mengungkapkan situasi, atau ketika saya mendengar kata emosi, situasi yang langsung terbayang itu kesalahan anak saya. Kesalahan anak saya dan saya berkacak pinggang dan kerasa tuh, ada satu emosi yang muncul yaitu emosi kesal atau marah, terasosiasi seperti itu. Kenapa pada akhirnya yang diingat kesalahan anak dan emosi? Karena mungkin itu belum selesai. Mungkin perasaan itu masih ingin keluar, perasaan marah itu masih keluar karena saat itu ketika saya berkacak pinggang dan beristighfar gitu ya, tapi istighfarnya nggak yang astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Istighfar emak-emak lah. Astagfirullah gitu ya. Astagfirullah yang membangkitkan lagi kekesalan yang ada. Padahal kan kita diajak untuk ingat gitu ya. Ingat pada Allah, ingat pada Sang Pencipta kita gitu ya untuk lebih tenang, lebih sadar. Tapi yang namanya emak-emak ya kadang-kadang astagfirullahalazim. Neng gitu ya kalau di Bandung gitu ya. Aduh kamu teh ya, kamu tuh gimana sih dan lain sebagainya gitu ya. Karena ketika pun itu udah selesai kalau di kasus anak saya ketika saya sudah teriak, anak saya langsung bilang, "Maaf." Di bawah alam sadar saya itu belum selesai gitu sehingga nanti apa yang saya lakukan itu akan saya bagi di teknik pengelolaan emosi ya sehingga yang saya harapkan gitu ya belum terpenuhi dan ketika di-trigger ketika dibangkitkan dengan satu kata emosi yang keinget itu ya jadi ketika ayah dan bunda ada perasaan yang kayaknya kok saya marahin pasangan atau anak itu terus ya yang ke-trigger-nya hal yang sepele dan sama ya, mirip ya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator belum selesai, belum tuntas gitu ya, belum belum sepenuhnya memaafkan, belum sepenuhnya beres si emosi ini, belum keluar semua. Ya. Sehingga kalau kita mau kenalan dulu apa sih emosi, emosi itu kenapa sih gini-gini amat gitu ya. Sebenarnya kalau dari bahasa Latinnya ini berkaitan dengan immover, hal yang memang menggerakkan. Ada energi di dalamnya. Sehingga ketika ada energi tentu membuat atau memicu kita melakukan sesuatu. Jadi dia tuh sangat mengajak si tubuh kita ini untuk bergerak, untuk menyalurkan energinya
gitu. Jadi ada yang kadang-kadang kalau sedih udah nangis udah lumayan enakan. Senang itu kalau pas kita senang ketawa udah apa ya, udah lumayan kerasa tuh energinya udah mulai keluar. Yang marah, ada yang berteriak, ada yang misalnya apa ya, ada nggak sih di sini juga ibu bapak yang kalau marah, kesel itu ngebersihin kamar mandi sampai bersih banget, ada yang kayak gitu dan lain sebagainya. Karena energinya tercurahkan dengan full gitu, banyak keluarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari definisinya, emosi itu adalah situasi psikologis yang memuat 3 elemen, yaitu pengalaman pribadi atau yang subjektif, disertai dengan physiological response atau respon-respon secara psikis, atau fisik gitu ya, secara fisik seperti jantung berdebar banget, terus keringetan kalau lagi tegang, atau misalnya pas lagi marah tangan mengepal, nafas nggak beraturan. Nah ya itu berkaitan dengan physiological response atau respon fisik dan ekspresi muka, behavior response gitu. Jadi kalau marah lebih melotot dan lain sebagainya. Itu dikatakan elemen-elemen yang menguatkan emosi itu muncul gitu ya dari 3 ini. Oke, sehingga macam-macamnya kalau macam-macam emosi sebetulnya spektrumnya banyak banget. Turunannya tuh banyak banget sampai kayak misalnya kita merasa serenity itu merasa apa, sangat hidup, sangat merasa tenang, adem gitu ya, sampai ke muak yang sangat sebel dan lain sebagainya, itu turunan dari beberapa emosi dasar. Emosi-emosi dasar yang dikenalkan dari Paul Ekman, itu dengan Daniel Goleman tuh suka dibilang bapaknya emosi di psikologi. Paul Ekman mengenalkan 6 macam emosi, ya, happiness, sadness, fear, anger, disgust, dan surprise. Jadi tadi ada Bapak Farhan sudah menuliskan gitu ya macam-macam emosi yang juga pernah ada dibuat filmnya, film kartun judulnya Inside Out, itu 5. Tapi kalau Ekman sebenarnya mengenalkannya ada 6 emosi dasar, happiness, sadness, atau fear gitu ya, kemudian anger, disgust, dan surprise. Happiness itu berkaitan dengan emosi-emosi yang positif, yang menyenangkan, disertai ada rasa kepuasan dan sejahtera gitu. Kayaknya aduh adem banget, kayaknya happy, menyenangkan banget gitu ya ketika kita merasakan bahagia. Kalau sadness disertai dengan adanya rasa kehilangan, merugi, tidak berdaya, itu hal-hal yang memang disebut juga emosi negatif gitu ya, kelompok emosi negatif, sehingga hal tersebut membuat kita juga apa ya, kurang bisa diapresiasi dan lain sebagainya. Tuh kayaknya kayak butuh banget dukungan gitu ya, butuh bantuan dan lain sebagainya. Kalau fear, emosi dasar berkaitan dengan reaksi yang muncul terhadap ancaman yang ada di lingkungan gitu. Itu naluriah banget, semuanya naluriah banget gitu ya, naturnya banget ketika ada ancaman selalu muncul takut. Berkaitan lagi, balik lagi ke tadi, subjective experience-nya seperti apa. Yang keempat, itu ada rasa marah. Rasa jengkel yang kuat, yang tidak menyenangkan, dan agresif. Ini juga masuknya dalam kelompok emosi negatif. Ya. Dan disgust, emosi muak, jijik, berkaitan dengan kebersihan atau aturan-aturan. Jadi muaknya kita ngedengar orang yang bawel gitu ya, itu ada harapan juga. Harusnya nih seorang ibu nggak usah bawel-bawel banget, aduh muak deh, aduh sebel, disgust, dan lain sebagainya. Itu muncul sebagai emosi dasar. Yang terakhir, ada surprise atau rasa kaget gitu ya, rasa wah tidak nyangka gitu. Berkaitan dengan adanya antisipasi pada hal yang tak terduga gitu, yang wah amazed banget nih dan lain sebagainya. Ya, ini sebetulnya macam-macam emosi yang dasar, yang semua manusia pasti pernah merasakan hal tersebut. Ya, emosi-emosi ini yang sering datang, sering pergi, berkaitan juga dengan bagaimana kita melihat situasi, gitu. Jadi tadi ada yang menarik bahwa ada satu komentar yang mengatakan emosi sama dengan perasaan. Nah, ini menarik nih.
emosi, kalau emosi itu sebetulnya muncul dari situasinya, ya marah, sedih, muak, surprise gitu ya. Itu muncul dari stimulus yang ada di luar atau situasi yang muncul di luar. Tapi kalau perasaan itu lebih dalam lagi. Perasaan berkaitan dengan hasil dari emosi yang kita rasakan. Wah, gimana nih maksudnya? Jadi ini yang bikin manusia unik. Ketika menghadapi situasi yang memicu rasa marah, perasaan atau penghayatan terhadap rasa marah itu pada akhirnya beda-beda ya tiap orang. Nah, itu yang dikatakan perasaan. Itu yang pada akhirnya sangat subjektif, sangat apa ya, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamain semuanya. Makanya kadang-kadang tadi juga ketika saya lagi berbicara santai dengan orang tua saya gitu ya, kebetulan lagi ngobrol bareng, kita membahas tentang bagaimana mudahnya satu perilaku dari seorang ayah gitu ya, kayak kenapa sih kok bisa gampang mukul anaknya, gampang menyakiti anaknya dan lain sebagainya. Lalu ayah saya bicara, padahal dia berkecukupan ya, tadi kasusnya tuh dia nggak punya kesulitan ekonomi ya, padahal kan nggak akan stres ya, dia harusnya nggak stres ya kalau duitnya ada gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh ayah saya bahwa subjektivitas yang dia pahami ketika dia mukul dan lain sebagainya atau experience yang dialami oleh ayah saya, itu stres diawali dari tidak punya uang atau kesulitan finansial gitu. Jadi dia artikan kenapa orang lain juga seperti itu, padahal nggak bisa disamain gitu. Itu personal experience yang dimiliki oleh ayah gitu ya. Orang lain beda. Mungkin ada hal-hal yang memang pada akhirnya membangkitkan atau menstimulus dan merasa bahwa oke, yang efektif saya mukul anak nih gitu. Itu yang akhirnya bikin jadi sangat subjektif, jadi sangat berbeda gitu ya. Perilaku atau bagaimana dia menghayati emosi marah gitu ya, ada yang mukul, ada yang diam dan lain sebagainya. Ya. Jadi macam-macam emosi ini sangat berpengaruh atau sangat dipicu oleh situasi saja. Tapi ketika menghayati dan disertai dengan perilaku itu berkaitan dengan perasaan. Itu pada akhirnya. Mudah-mudahan nanti bisa kebayang, kita akan lihat contoh-contohnya ya setelah ini. Nah, gimana sih pada akhirnya kita bisa mengendalikan rasa marah, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan hal-hal yang memicu emosi itu muncul. Nah, yang sedang sangat banyak penelitiannya itu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Jadi sering dengar istilah EQ atau emotional quotient atau emotional intelligence, itu merupakan kajian dari Daniel Goleman mengenai emosi. Gitu ya, bagaimana manusia tuh sebetulnya fitrahnya sudah dilengkapi komponen untuk mengendalikan hal itu, gitu ya, untuk mengatur kehidupan emosinya, gitu ya, untuk menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, ya. Jadi memanage dulu kehidupan emosinya tuh secara bukan jadi rasional aja ya, tapi lebih sesuai dengan situasinya, sesuai dengan perannya dia juga, lalu menyelaraskan emosi dan pengungkapannya yang lebih efektif, dan berlatih untuk menciptakan atau menampilkan keterampilan atas kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ini merupakan 5 komponen yang perlu dihayati untuk mendapatkan atau menguasai keterampilan pengaturan diri dari emosi atau mengendalikan emosi. 5 komponen, dari mulai kesadaran, pengendalian diri atau self-regulation, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, ini. Dia tuh seperti siklus saya, Bunda. Jadi diawali dari awareness dulu. Sadar dulu bahwa, oh, yang lagi saya rasakan, yang lagi muncul itu adalah emosi marah. Gitu ya. Jadi kemampuan untuk menyadari tentang emosi yang kita miliki, yang muncul, beserta dengan kekuatan dan batasan kita seperti apa, serta dampak
pada orang lain itu seperti apa. Jadi perlu aware dulu. Nah, di ruang praktek baru sampai self awareness aja itu udah 5 pertemuan. Kadang-kadang 5 kali konseling. Ada beberapa yang udah 2 kali udah aware gitu ya, tergantung dengan tadi strength sama limitation-nya gitu. Yang agak sulit itu memang ketika orang atau individu yang terbiasa untuk melakukan emosinya itu atau mengekspresikan emosinya itu dengan hal-hal yang negatif seperti membentak dan lain sebagainya. Itu yang memang agak perlu beberapa kali latihan lagi, lebih ngeh lagi dampaknya apa loh. Walaupun di satu sesi udah ngeh, oke aku kalau ngebentak ini akan bikin anak saya jadi tambah takut, nggak mau terkoneksi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kembali ke situasi tersebut, kadang-kadang tuh udah lupa. Kadang-kadang udah bikin, aduh sebel lagi nih, aduh balik lagi gitu ya. Dan PR-nya lupa gitu dikerjain dan lain sebagainya. Karena itu hal yang juga bisa dimaklumi, karena bisa saja individu atau manusia ini menjalani hal yang sama terus. Dalam arti, ya dia pokoknya kalau kesel bentak, dia kalau kesel marah mukul gitu. Sehingga baru 1 kali pertemuan apakah langsung hilang? Mungkin enggak. Jadi perlu berapa kali untuk latihan di awareness-nya aja dulu. Sadar dulu bahwa ini udah nggak harus selalu bentak loh marah itu. Kamu punya alternatif lain loh. Itu aja harus beberapa kali. Gitu. Jadi untuk melatih atau untuk mengendalikan emosi memang diawali dengan aware-nya dulu, sadarnya dulu. Baru kita masuk ke self regulasi. Gitu ya. Bagaimana kita secara bijak memanage emosi yang muncul serta impuls-impuls itu kayak keinginan kita untuk memenuhi emosi tersebut gitu ya. Setelah self regulasi, setelah kita udah mulai nih bisa mengendalikan, nah baru kita bisa empati dulu, bisa ngeh dulu, bisa sadar dulu, oh ada loh kondisi suami saya kalau pulang kerja nggak bisa langsung ditanya, gitu, nggak bisa langsung dari mana, kok nggak bawa apa-apa, nggak bisa kayak gitu, ternyata udah bisa lebih empati, udah tahu gitu ya bahwa suami pulang tuh pengennya ada teh manis misalnya, atau sesimpel disenyumin gitu ya. Itu yang terjadi di awal-awal saya menikah gitu ya. Di awal-awal saya menikah suami memang pulangnya agak malam gitu ya, larut malam. Jadi terkadang saya tidak menyambut kedatangan suami karena ya udah ketiduran aja sama anak gitu ya. Itu yang sering dikatakan kapan ya kamu ngeliat ngebukain pintu dan lain sebagainya. Sesimpel itu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh suami. Jadi di awal-awal kita bikin kesepakatan lagi sehingga biar saya nggak ketiduran 15 menit sebelum nyampe rumah udah ditelepon dulu dan lain sebagainya. Itu ada bargaining-nya gitu ya. Ada negosiasi dan lain sebagainya gitu ya supaya kebutuhan suami ataupun saya itu bisa match gitu ya, bisa muncul. Ya, pada akhirnya itu terselesaikan. Ada lagi hal-hal yang baru ketika anak udah mau sekolah apa segala macam gitu ya. Kalau empati ini belum muncul, belum terbangkitkan atau terbentuk dengan baik gitu ya, mungkin aja kita masih sama-sama egois gitu, sama-sama ya udahlah aku cari duit, kamu yang ngurus anak gitu ya, udahlah dan lain sebagainya, udah kayak tanda kutip nyerah. Itu yang pada akhirnya juga tidak sehat. Itu juga yang pada akhirnya pengelolaan emosi kita nggak optimal gitu ya. Nah setelah empathy baru masuk ke motivation. Motivation tuh kadang-kadang terasa ketika kita menjalani kegiatan-kegiatan tertentu dan itu sangat dinikmati. Yang dulunya atau yang tadinya capek banget nih nyetrika setumpuk gitu ya, tapi ketika kita udah tahu goals kita apa gitu ya, semua untuk anak, untuk dapat ridho Allah dan lain sebagainya, itu menyenangkan ternyata gitu ya. Makanya kadang-kadang ada hal yang sering disampaikan kalau ada yang tidak bisa mengelola emosi atau misalnya mengalami stres itu dikarenakan
kurang iman dan lain sebagainya. Sebetulnya ada juga yang bilang, nggak boleh kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Kita pada akhirnya bisa menjadi kuat dan lain sebagainya memang ketika sudah terkoneksi dengan significant others kita, dengan pasangan, dan terkoneksi juga dengan pemilik hati kita, dengan Allah, dengan Tuhan gitu ya. Sehingga ketika hanya bilang kamu stres itu karena kurang iman, dibilang tepat tidak, dibilang tidak tepat juga enggak sama sekali. Jadi dua-duanya harus ada. Kita terkoneksi juga dengan Tuhan, terkoneksi juga dengan diri kita, berkaitan dengan apa sih yang kita butuhkan sebetulnya. Itu apa sih yang pada akhirnya bisa kita minta ke Allah gitu. Kita minta untuk dipermudah tuh apanya. Karena terkadang orang-orang yang pada akhirnya sulit terkoneksi itu karena belum tahu kebutuhannya. Dan ketika di ruang praktek pun, ketika pada akhirnya diajak berdoa dan lain sebagainya, saya bingung mau minta apa ke Allah katanya gitu. Saking dia nggak ngeh apa yang dia alami, saking dia nggak aware sama emosi-emosi yang sering muncul. Sehingga mau berdoa pun dia bingung dari mana dan minta apa. Walaupun ada beberapa yang bilang juga, kayaknya saya nggak cocok minta ke Allah katanya. Kayaknya saya nggak nggak worth it gitu ya, nggak berharga berdoa karena saya sudah terlalu jauh dan lain sebagainya, sehingga itu jadi pembenaran dan lain sebagainya. Padahal ketika dia terkoneksi dan aware sama diri sendiri, dia juga pada akhirnya terbuka jalannya gitu ya untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih diperlancar jalannya untuk lebih iman kepada Allah dan lain sebagainya. Sehingga di kegiatan apapun tujuannya tuh itu gitu, tujuannya tuh jelas, kita tenang dan kita ngeh apa yang kita kejar gitu di dunia dan lain sebagainya. Sehingga being motivated consists of enjoying what you do gitu. Mau setrikaannya banyak, wah alhamdulillah ini ladangku gitu, ladang pahalaku dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang nggak semua orang mau kayak gitu ya. Saya juga sebagai pribadi manusia yang masih banyak bolong-bolongnya, ngelihat tumpukan cucian gitu ya, aduh not today deh, nggak sekarang deh, aduh ya Allah punten, ya Allah maaf gitu ya kadang-kadang gitu, apalagi pas lagi capek dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah terkoneksi lagi dengan diri kita, dengan Allah, biasanya lebih termotivasi lagi, lebih ngerasain lagi enjoy-nya itu, ngepel, nyetrika dan lain sebagainya itu seperti apa. Terakhir berkaitan dengan social skill, bagaimana efektifnya memanage relationship dan that benefit everyone involved. Jadi kehadiran kita tuh nggak bikin orang jadi kesel juga gitu ya. Atau sekarang bahasa kerennya tuh vibes-nya nggak enak gitu ya. Vibes-nya enak lah kalau ketemu sama sama kita gitu ya, atau sama siapapun kayaknya vibes-nya enak banget gitu ya kalau bahasa-bahasa sekarang. Itu yang berkaitan dengan social skill, bagaimana bukan jadi punya topeng, tapi kita betul-betul menghayati bahwa kita mau menebarkan kasih sayang, kita mau menebarkan kebaikan dan lain sebagainya. Biasanya akan muncul dari perilaku kita, dari ekspresi muka kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita mulai ke strateginya. Strateginya yang tadi siklus itu saya sederhanakan lagi menjadi 3 gitu ya. Ini masih kajian secara dirinya sendiri dulu ya, sebelum ke orang lain. Dan memang kalau bisa fokusnya lebih banyak ke diri kita sendiri dulu sebelum kita berhadapan dengan orang lain, karena pada akhirnya kita nggak bisa ngatur sedemikian rupa orang lain itu mau berperilaku seperti apa. Kita nggak bisa sangat mengharapkan dia selalu baik dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan diri sendiri dulu, yang bisa kita benahi dan kita atur diri sendiri dulu. Diawali dengan membangun kesadaran diri bahwa kita tuh orangnya seperti apa, kita tuh punya kekuatan seperti apa, batasan-batasan kita tuh apa saja. Hal yang memicu emosi-emosi kita muncul itu apa saja. Tidak terpatok hanya di amarah. Senang juga itu butuh dihayati, butuh disadari. Apa aja sih yang bikin senang, apa aja sih yang bikin saya kadang-kadang lupa gitu.
lupa saya tuh lagi di mana dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu, seneng gitu ya, tawa atau, apa ya, bahasa suami saya jangan terlalu riya, dia dari, apa ya, pokoknya bahasanya tuh jangan terlalu bahagia tuh jangan terlalu riya lah, kata gitu. Jangan terlalu happy banget gitu. Kita harus butuh ada batasan-batasannya itu seperti apa, selalu ingat lagi, balikin lagi ke Allah gitu kalau kata suami saya. Jadi bangun dulu kesadaran diri, apa saja yang memicu kita, muncul emosi, apa saja yang menjadi batasan kita, kekurangan kita, dan lain sebagainya, itu perlu disadari semuanya. Karena apa? Pada akhirnya ketika kita sudah sadar, kita jadi tahu kebutuhan kita dalam menghadapi emosi atau situasi-situasi yang mem menstimulasi atau memicu emosi itu muncul, kita jadi lebih aware. Kayak misalnya kalau saya lagi lelah berada di kantor, itu, saya butuh, lagi lelah itu saya butuh melihat wajah anak saya, itu level 1. Jadi selalu video call gitu kalau udah mumet. Level 2-nya kalau udah capek banget itu butuh, teleponan sama suami, level 2. Level 3 butuh peluk, pokoknya mau gimana pun caranya harus dipeluk lama, gitu. Karena saya pada akhirnya memang kebutuhan afeksinya tinggi atau sentuhannya itu tinggi. Jadi butuh banget nggak cerita, nggak apa, tapi peluk aja dulu, gitu, sama anak atau apa. Eee, Level additional-nya yang nggak harus ada, tapi kadang-kadang penting, itu berkaitan sama makanan. Ada juga yang sama nggak ya, berkaitan sama makanan. Ini yang masih agak harus dikontrol gitu ya. Jadi, agak kebantu kalau udah minum boba gitu ya, kalau yang manis-manis dan lain sebagainya. Makanya saya katakan ini kebutuhan saya yang mungkin tersier gitu ya, yang nggak ada pun sebenarnya nggak masalah, tapi kayak menambah gitu ya, menambah energi dan lain sebagainya. Itu perlu ditemukan ayah bunda. Apa sih, kalau suami saya, udah sering menyebutkan satu, hal yang perlu dia, penuhi untuk fokus ke diri dia sendiri. Entah itu dia butuh main PS, ya masih masih main PS ya suami saya, entah itu dia main PS, nonton gitu ya, atau misalnya, dia dengerin satu kajian atau apa yang memang pada akhirnya fokus dulu ke diri dia sendiri. Nggak pengen diganggu dulu gitu misalnya. Jadi dia kalau udah ngekodein, oke gitu, walaupun ini anak lagi pengen ke bapaknya, ya kita, kasih pengertian, ajak main dan lain sebagainya, karena pada akhirnya penting. Dan ketika kami melakukan ini, itu pada akhirnya nempel juga ke anak, gitu. Ini yang saya agak pengen ketawa gitu ya, kadang-kadang dan juga suka kaget gitu ya, ketika saya udah manyun gitu, diem cemberut, diem aja gitu ya, dia yang menawarkan, "Ambu, mau dipeluk?" Gitu. "Ambu, nggak beli boba?" Gitu. Jadi dia udah paham, oh ambu tuh kalau lagi kayak gitu butuhnya tuh yang kayak gini-gini gitu ya. Jadi, pada akhirnya dia pun belajar gitu ya, kebutuhan orang lainnya apa. Dan, lambat laun dia pun mulai mengkomunikasikan kebutuhan dirinya. Kayak misalnya, "Besok itu aku sekolahnya pagi, jadi sekarang aku butuh dulu nonton supaya pas sekolah aku nggak kepikiran." Masya Allah belum 4 tahun ya ini anak, tapi kok udah kepikiran aku merencanakannya itu gimana, dan itu memang tidak kami, secara khusus ajarkan gitu. Memang kami, apa ya, sepakat dengan suami gitu ya, bagaimana kita mengelola emosi dan anak akhirnya ngelihat, "Oh efektif nih, ibu saya yang tadinya, mmm, apa ya, rungsing tuh bahasa, eee, pokoknya kalut gitu ya, kayaknya nggak fokus dan lain sebagainya, ketika dia dipeluk, ketika ibu saya dipeluk, udah nggak jadi monster," kalau anak saya bilang gitu, udah nggak manyun lagi," gitu dan lain sebagainya. Anak pada akhirnya juga belajar. Ini agak disinggung sedikit di emosi anak juga gitu ya, bahwa memang pada akhirnya di bawah 5 tahun itu mereka memang, mencontoh gitu ya, modeling. Makanya, beberapa kajian fitrah based education pun fokusnya pada mencontohkan. Memberikan kehangatan, memberikan kasih sayang, cinta gitu. Selalu dikenalkan itu gitu, bahwa kita kadang-kadang kalau kita helpless, apa kita, kasih lihat bahwa kita minta ke Allah dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitunya juga penting gitu untuk di apa,
dikenalkan pada anak dan lain sebagainya. Sehingga kita jadi kayak sekali dayung 20 pulau terlewati gitu ya, emosi kita jadi lebih aware gitu ya, lebih lebih sadar gitu ya. Di satu sisi juga anak akhirnya belajar untuk mengenal atau menyadari apa yang dia butuhkan. Itu karena jadi kajian yang cukup penting gitu ya untuk mengelola emosi. Yang kedua, berlatih menerima diri. Ini juga yang kadangkala eh, apa ya beda atau agak sulit implementasinya atau penerapannya karena banyak ayah bunda yang ketika mengartikan menerima diri jadi kayak pasrah gitu, jadi kayak ya udahlah dah saya mah gini gitu ya, tapi agak berbeda dengan menerima diri yang diharapkan untuk mengelola emosi. Ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah tahu gitu ya bahwa um, apa sih yang kita butuhkan, apa saja sih yang memicu gitu, tapi goal kita tuh mau berubahnya tuh seperti apa, itu yang kita terima. Oh, saya lagi berusaha untuk lebih sabar, untuk tidak sering berteriak pada anak atau pada suami, atau tidak menjudge pada suami. Tapi beberapa kali situasi itu saya masih belum bisa gitu. Mungkin bisa bisa minta juga feedback suami. Ada progres nggak sih sebenarnya? Kalau saya sering nanya, saya tuh ibu yang galak nggak sih? Saya tuh galak nggak sih ke suami dan lain sebagainya. Kerasanya sih tegas, kerasanya sih masih tegas Neng. Oh masih tegas ya gitu, tapi masih menyakiti atau tidak gitu. Itu yang harus kita cek juga gitu ya. Ya tapi kadang-kadang memang omongannya nyelekit gitu ya. Ngingetinnya teh meni nggak cukup sekali gitu. Padahal kan aku tahu kalau kamu ngingetin ini tuh aku udah paham mau kayak gimana, tapi emang kamu dasarnya bawel gitu ya, keluar lagi kan. Oke, saya sudah ada proses, tapi saya masih ada PR saya itu untuk bawel dan lain sebagainya. Goal saya apa ya? Goal saya tuh sempat kemarin juga berdiskusi sama Umi Odet, ibu mantan wali kota, istrinya Mang Odet. Itu yang saya, aduh masya Allah kagum banget sama beliau, berkomunikasi dengan anak itu pakai frekuensi beta katanya. Jadi udah nggak pakai teriak-teriak kalau Umi katanya gitu. Jadi udah didoakan, diucapkan dalam hati gitu ya, diucapkan dalam hati, kemudian ditatap anaknya. Misalnya bangunin anak, "Nak bangun." Oh nggak bangun dia, Masya Allah mudah-mudahan dia bangun. Dan gitu ya, pakai pakai yang Umi Odet sebutkan dengan frekuensi beta dan lain sebagainya gitu. Dan untuk mengingatkan anak juga udah nggak pakai nada do re mi fa sol la si do, cuman menatap. Wah itu kayaknya suatu skill yang Masya Allah gitu ya, harus latihan terus gitu. Dan saya goalnya walaupun misalnya belum sesempurna nanti Umi Odet, tapi saya pengen seperti itu. Karena saya sadari ketika sudah banyak ngomel, bawel, ya yang capek ibunya sendiri kan, yang capek kita sendiri gitu. Kalau bisa energinya dialihkan ke hal yang lain gitu. Itu yang masih jadi PR. Dan itu yang kita terima. Kalau saya nggak nerima dan saya sangat ambisi kayak Umi Odet gitu ya, berambisi pengen banget pokoknya harus banget aku kayak gitu, tapi latihannya belum gitu ya atau perjalanannya mungkin masih panjang. Kesel nggak sih kelihatannya kalau misalnya anak saya juga cuman, "Neng, oh belum bangun. Neng bangun Nen." Nggak bangun juga dan lain sebagainya. Oh mungkin masih dongkol dan lain sebagainya, atau terlalu mengejar, "Pokoknya saya harus," atau misalnya nanti saya jadi stres karena saya jadi nggak sama seperti Umi, nggak sama kayak ininya. Kalau saya nggak kayak Umi, saya jadi ibu yang jelek, ibu yang apa segala macam. Nah, itu yang pada akhirnya agak agak bikin pengendalian emosi kita terhambat. Karena kalau kita nge-setting goal-nya itu terlalu ambisius. Akan lebih enak kalau memang kita lihat progres. Nah, selama melihat progres tersebut, kita pakai strategi terakhir, choose your own battle. Kita kan udah tahu kebutuhan kita apa, pemicu emosi kita apa saja. Kita terima hal tersebut. Kita juga seleksi situasinya. Situasi apa sih yang memang harus banget kita kerahkan energinya untuk jadi perfect atau bukan perfect ya, jadi bisa kita handle gitu. Misalnya
yang tadi saya sempat sampaikan bahwa anak saya waktu itu umur 2,5 tahun itu lagi seneng-senengnya banget numpahin air. Ngepel itu bisa sampai 10 kali lah pokoknya ngelap apa segala macam. Sampai beli, apa namanya, lap-lap tuh banyak banget gitu ya. Jadi mau fokusnya ke apa? Nah, fokusnya ternyata ketika itu saya mau fokus untuk, kasih ruang ke anak saya, kasih ngingetin terus. Jadi dipantau. Pas dia udah mau gini, "Tunggu, ada barangnya di sini buat numpahinnya di sini, yang ada, apa, karpet anti air, di sini boleh, di situ tidak," dan lain sebagainya, gitu ya. Saya memilih battle atau apa, menghadapi situasi yang itu, yang energinya, akan dikuraskan. Sehingga mungkin ada beberapa yang, dikorbankan. Cucian numpuk, setrikaan nggak ada, karena saya jadi aware banget nih, kemana nih? Kemana? Saya lihat terus. Kebayang nggak kalau saya semuanya juga harus harus pegang, harus handle. Energinya rebutan gitu, pabetot-betot kalau istilah bahasa Sundanya ya, rebutan kemana ke segala macam sehingga pemicu emosinya akan muncul lagi, akan rentan lagi. Suami datang kita nggak senyum ya, anak kamu tuh bla 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 bla," gitu mungkin yang kelihatan. Itu mungkin yang keluar ya. Jadi butuh juga kita pilih beberapa battle kita yang mungkin, "Nih aku bisa fokusin ke situ, supaya nantinya nggak akan merembet kemana mana ini yang bisa aku handle di situasi sekarang." Karena nantinya situasi yang lainnya lagi mungkin akan berbeda. Mungkin aku bisa pilih 2 battle, mungkin aku bisa pilih 3 battle, mungkin semuanya pada akhirnya bisa ke-handle. Gitu ya, Ayah Bunda. Jadi dimulai dulu dengan awareness-nya, berlatih menerima diri, dan pilih-pilih mau berperang di area yang mana. Mau, kira-kira kayaknya masih susah nih kalau nggak ngebentak di satu situasi, oke, kasih proses, kasih ruang untuk salah dulu, kasih ruang untuk nggak sempurnanya dulu. Nanti di lain hari ketika udah enak lagi, bisa kok kepegang. Bisa kok jadi ibu yang kuat lagi, yang segala bisa gitu, segalanya kepegang. Tapi ketika di situasi tertentu mungkin lagi nggak ideal, pilihlah salah satu, salah 2 atau berapanya, ya, itu strateginya. Nah, ada kalanya mau udah distrategiin dan lain sebagainya masih susah, masih nggak bisa. Ada P3K-nya atau, kayak, eee, tangga daruratnya ya, perginya gitu. Kalau misalnya kita mau, melarikan diri nih harus gimana, dengan teknik stop, ya. Ini yang, sering dipraktekkan, ini juga yang sudah banyak penelitiannya bisa lebih bikin efektif gitu ya dalam dalam menghadapi situasi emosional apapun. Jadi stop atau berjeda, diem. Stop secara literalnya atau secara bahasanya dengan berdiam gitu ya. Apapun pemikiran kita mau marah apa segala macam, katakan stop. Stop mikir anak kamu bandel, stop mikir anak kamu nakal. Ini cuma di situasi sekarang. Stop dulu. Segala pemikiran. Stop ngejudge bahwa kamu ibu yang nggak berguna. Stop ngejudge bahwa suami kamu nggak pernah ngedengerin kamu dan lain sebagainya. Stop itu dulu. Itu di S pertama. Yang kedua, take a breath. Nafas. Nafas itu sangat membantu. Ada banyak teknik untuk bernafas gitu ya. Ada yang ngikutin kotak, ada yang ngikutin ruas jari gitu ya. Jadi naik, tarik, buang, tarik lagi, buang, ada yang seperti itu. Yang nyamannya silahkan dipilih. Ada yang dari hitungan, untuk narik itu 5 hitungan, ditahan, terus dikeluarkan, ada beberapa hitungannya lagi. Silahkan ayah bunda cari teknik nafas yang memang nyaman. Karena kadang-kadang ada orang yang, apa, mempraktekkan teknik nafas, tapi jadinya, tegang gitu ya. Ini udah berapa? Tunggu harus nahan, gitu. Jadi kadang nggak nyaman. Nah, kalau pakai mikir berarti itu masih nggak nyaman, ya. Jadi diawali lagi, stop dulu, kalau bisa, pindah dulu ke tempat yang lebih nyaman, lebih enak, lalu take a breath, tarik nafas, kemudian kalau udah tenang, udah nggak terlalu, terengah-engah, nggak terlalu banyak hal yang dipikirkan, baru observasi. Observe.
menjadi observasi apa, kayak ngelihat film kita gitu. Jadi kita udah melakukan apa yang terjadi, oke anak numpahin, itu sangat nyebelin gitu ya. Aku udah capek ngepel, aku udah capek ngingetin gitu ya. Aku lagi terengah-engah, aku lagi sakit segala macam, itu observasi. Apa yang kerasa, apa yang muncul, apa yang kelihatan gitu ya. Setelah diobservasi, setelah misalnya udah dicek gitu ya, pikiran apa yang muncul, terus emosi apa yang hadir, tubuh kita lagi seperti apa. Kadang-kadang ada yang sampai nggeter, tuh nggeter berarti kita diemin dulu gitu ya. Aduh anak nangis gimana? Kalau misalnya nggak ada yang megangin, kalau misalnya nggak ada yang bisa ngeliatin, kita diem tapi kita tetap ngeliatin anak gitu ya. Kalau misalnya anak di bawah 5 tahun kan mungkin masih perlu pengawasan gitu ya. Jadi jangan dulu ditinggalin sendirian atau mungkin amankan di sudut-sudut yang lebih aman gitu ya, yang kita masih bisa ke observasi tanpa kita harus sangat dekat dengan dia. Misalnya kalau sama anak itu sangat sangat men-trigger misalnya seperti itu. Baru setelah aman, setelah enak, sudah tune in kalau di sini, terus dengan duduk dan lain sebagainya, baru kita memproses apa yang muncul. Bahwa aku marah karena anakku menumpahkan air. Dan badanku atau tubuhku tuh capek sekali karena sudah beberapa kali mengelap lantai. Aku capek juga ngingetin anakku. Kenapa dia nggak sadar gitu atau nggak bisa menahan dan lain sebagainya. Nah, baru kita lihat yang lebih important atau prioritas yang lebih urgent itu apa. Kalau misalnya kita udah megang kendali kita ya, oh ngamanin dulu deh. Jangan anak jangan sampai ada di area yang basah, yang licin karena nanti dia bisa jatuh. Ngepelnya nanti, aku masih belum ada energi misalnya. Kayak gitu. Jadi membuat prioritas urgent yang lebih urgent itu seperti apa. Baru lakukan yang bisa dilakukan gitu ya. Narrow down your focus gitu ya. Jadi baru kita kumpulkan fokus kita kemana. Yang saya sering lakukan itu biasanya connect sama anak. Jadi mau marah apapun ketika misalnya saya udah ngerasa sangat marah dan lain sebagainya, saya butuh lihat matanya. Saya butuh lihat mata anak saya sebelum megang gitu. Saya butuh ngecek apa yang dia rasakan, apakah dia takut ke saya dan lain sebagainya. Supaya saya lebih sadar juga. Ketika udah lihat baru pegangan. Saya nahan untuk nggak ngomong apapun. Kalau lagi marah banget gitu ya, nahan nggak ngomong apapun. Baru ketika sudah tenang dan lain sebagainya, baru kita ngomong ke anak. Ini saya lakukan waktu dia masih 2,5 tahun. Nah, Ambu sangat marah. Ambu sangat kesal dan sangat lelah. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang tua, jangan dikasih tahu Bu, nanti kelihatan kita kok lemah, nanti anak-anak jadi ikutan lemah. Enggak, ini juga salah satu cara untuk mengajarkan awareness pada emosi. Ibu sangat marah karena kamu menumpahkan. Tapi apapun itu, ibu tahu kamu tidak sengaja, ataupun kalau sengaja karena kamu mau belajar, untuk saat ini, ibu butuh dulu diem di kamar mandi atau apa. Atau kalau misalnya kita sudah nyaman, sudah tenang, ibu ingin kamu peluk, ibu ingin meluk kamu, ibu ingin cium kamu, dan ibu ingin kamu tahu bahwa mau semarah apapun, ibu tetap sayang kamu. Walaupun kamu seperti apa, ibu tetap sayang kamu. Itu yang juga penting. Itu yang akhirnya jadi ritual saya ketika saya marah. Walaupun kesini-sini kalau anak saya udah bisa balik ngomong gitu ya, kayak kemarin hampir juga kejadian, itu saya bilang, Ambu sangat marah dan Ambu sampai ingin pergi dulu dari sini. Boleh ya Ambu izin pergi ke rumah nenek, ke rumah mertua saya gitu ya. Boleh ya, biar kamu sama nenek kakek dulu, sama nenek Aki dulu. Kalau Ambu butuh sendirian, boleh ya? Terus dia bilang, iya, gitu. Iyanya tapi dia kayak sadar, iya ibuku tuh kalau marah tuh butuh sendiri dulu, butuh untuk mencerahkan lagi pemikirannya. Iya, gitu.
tapi sebelum ibu pergi, ibu mau mau tatap-tatapan dan mau bilang kalau ibu sayang sama Ambu, sayang sama kamu dan sebagainya gitu ya. Terus dia peluk, "Tapi jangan lama-lama, kalau bisa mah di sini aja," gitu dia, gitu ya, akhirnya ngomong, "Kalau bisa mah di sini aja." Tapi dia dia juga nahan untuk nggak terlalu ini, karena mungkin masih gengsi dan lain sebagainya gitu ya. Aku kayaknya bisa memperbaiki gitu, aku nggak akan kalau kemarin tuh kami marahannya, dia, nggak mau minum obat karena memang sedang sakit gitu ya. Aku bisa mengkuatkan diri aku untuk minum obat, kalau Ambu bisa di sini saja, katanya gitu. Akhirnya dia nguat-nguatin diri minum obat dan tidur pules gitu ya, kita sama-sama pelukan dan sebagainya gitu. Cara itu, eee, saya apa ya, rasakan efektif itu nggak langsung instan. Beberapa kali ngomong ke suami, "Aduh capek ih kayak gini ngomong segala macam tuh capek banget." Terus suami saya ngasih tahu, "Tapi worth it nggak? Tapi setelahnya nyaman nggak? Kalau nyaman, diterusin aja, kalau nyaman mungkin itu tanda Allah memang ngasih kamu untuk bisa terus berlatih gitu walaupun capek, nanti mungkin nggak kerasa capek, tantangannya akan beda lagi. Jadi sayang kalau kamu nyerah dan balik lagi bentak dan lain sebagainya," kayak gitu-gitu. Jadi, pada akhirnya memang support suami juga dibutuhkan banget gitu ya, dibutuhkan dan saya sempat katakan bahwa saya tuh butuh untuk, diterima. Jadi jangan dulu langsung, "Kamu tuh salah kalau ngebentak," gitu. Tapi tolong, diterima dulu. Itu kesepakatan itu yang juga penting untuk di apa ya, didiskusikan dengan pasangan supaya kita juga pada akhirnya bisa support. Nah, terakhir berkaitan dengan ekspresi-ekspresi emosi, mau marah, mau senang, dan lain sebagainya. Usahakan yang keluar dari mulut kita atau ekspresi kita itu berkaitan dengan asertivitas atau assertiveness, ya. Jadi kaitkan dengan ini yang saya pikirkan, ini yang saya rasakan, gitu ya. Saya melihat situasinya seperti ini, kalau menurut kamu seperti apa? Gitu. Ya, jadi jangan juga secara pasif. Misalnya kalau pasif tuh, ya udahlah emang saya sering diginiin, emang saya, apa namanya, wajarlah kalau kamu giniin saya mah, ya udahlah saya terima aja. Jadi kayak pasrah tapi masih dongkol gitu. Itu yang berkaitan dengan pasif atau agresif, yang pokoknya nggak mau tahu, ini yang harus dijalankan tuh ini, yang saya rasakan tuh ini, yang lain nggak ada yang penting, gitu. Itu kadang-kadang ketika kita punya emosi yang meluap-luap, nggak kepikiran gitu, walaupun kita tahu ini salah, tapi nggak kepikiran gitu bahwa eee, apa namanya, ini hal yang nggak menyenangkan, ini nggak yang baik. Jadi latih untuk lebih asertif gitu ya, kemukakan apa yang dirasakan, apa yang kita pikirkan, terus situasi yang kita lihat itu seperti ini, "Kalau kamu tuh kayak gimana? Saya ingin mencoba mengerti," dan lain sebagainya, ya. Ini beberapa strategi yang tadi gitu ya, strategi dalam menerima diri, aware, dan memilih battle, kemudian ekspresinya seperti apa yang perlu kita latih supaya pada akhirnya mengendalikan emosinya bisa lebih efektif, mengurangi energi-energinya itu keluar dengan sia-sia atau malah kita jadi capek sendiri, dan bisa lebih paham lagi sebetulnya peran kita atau kita mau mau menjadi orang atau goals-nya itu yang seperti apa sih, misalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa, membantu ayah bunda, cara efektifnya seperti apa. Saya lebih senang kita bertukar cerita atau saling, apa ya, bertukar kasus gitu ya, atau dalam bertanya dan lain sebagainya. Jadi mari kita lanjutkan ke diskusi mungkin ya, Mbak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau kebesaran nggak ya, Teh? Jelas jelas, Mbak, jelas, Mbak. Oke. Oke, alhamdulillah makasih banyak ya Teteh sudah menyampaikan materi malam hari ini. Bener banget, mungkin kita lebih enaknya kalau kita diskusi kasus dan lain sebagainya kali ya Bunda ya? Ya, Mungkin untuk, ayah bunda yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti kalau mau yang di chat bisa di room chat seperti itu. Oke, udah ada yang raise hand nih Bunda, mungkin langsung aja ya Bunda ya biar lebih boleh enak boleh, boleh diskusinya. banget. Kepada Bunda Alai. Wow, Bunda Bunda dipanggil apa ya ini ya? Boleh di-unmute Bunda? Minta tolong ke admin, Alai mau
mau Dudi, Masya Allah, lucu sekali namanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo Bunda boleh langsung sharingnya, tapi ya. Maaf, ini akun suami saya. Mau nanya, kalau misalkan marahnya sebenarnya jarang, tapi sekalinya marah tuh meledak-ledak. Ya. Karena akumulasi dari kesalahan yang sedikit berulang-ulang, udah terus akhirnya muncak, terus akhirnya marah. Seperti itu gimana? Kalau itu jadi nggak sempat lagi tuh untuk stop, terus take a breath tadi, terus observasi, terus sama proses tuh nggak sempat gitu, jadi langsung meledak karena kesalahan yang berulang-ulang. Gimana? Terima kasih. Langsung dijawab Mbak atau gimana? Boleh Teh. Ya. Siap. Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya jawabannya ada di dalam pertanyaan. Jadi, yang tadi sudah disebutkan oleh Bunda kita ini, kuncinya ada yang tadi, kesalahannya berulang-ulang. Dan itu selalu memicu kita jadi marah besar. Nah, ketika berulang-ulang ini, kemungkinan memang kesalahan tersebut belum efektif diselesaikan, sehingga ketika muncul lagi pasti jadi meledak, karena sepertinya ada pemikiran yang tuh kan gitu lagi, tuh kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin perlu disampaikan dulu tadi secara asertif, walaupun tadi ya kita udah nggak bisa diem dulu, stop dulu segala macam, udah langsung gitu ya, atau sering disebutnya tuh sumbunya pendek gitu ya, langsung aja. Nah, untuk menyelesaikannya yang permasalahan yang berulang-ulang, ini menjadikan tanda bahwa ini harus kita fokuskan masalah ini. Jangan sampai keulang dulu. Jadi harus kita bahas. Bahasnya gimana? Bahasnya dikala tidak ada emosi marah yang muncul. Pas kita lagi tenang, pas kita lagi ada di emosi yang lebih netral, atau lagi bahagia, lagi enak. Itu penting dibahas, Bunda. Jadi, membuat rancangan supaya kalau muncul lagi itu gimana. Beberapa teknik gitu ya, beberapa teknik itu muncul, tapi paling efektif memang di komunikasi. Paling akan jadi optimal dan kita jadi tahu langkah selanjutnya apa memang dengan diskusi. Gitu. Jadi jangan ditunggu atau ngetes. Coba udah aku marah, dia ngulang lagi nggak ya? Gitu. Aku udah marah besar kayak gini, dia masih ngulang nggak ya? Kalau masih ngulang tuh kan, gitu. Jadi justru jangan dites, justru jangan berdiam diri gitu pada akhirnya. Ketika situasinya lagi menyenangkan, lagi enak, lagi netral, ajak ngobrol secara asertif gitu, bahwa saya tuh masih kepikiran lagi nih kesalahan yang terdahulu, bukannya mau jadi ahli sejarah, bukannya mau ngubek-ngubek masalah yang telah terlewati gitu ya. Tapi kalau saya hayati, permasalahan ini selalu memicu saya marahnya lebih besar. Dan saya tidak mau melakukan hal tersebut, saya tidak mau marah lagi. Kalau menurut kamu seperti apa? Ya misalnya ini sama pasangan atau sama anak gitu ya. Supaya kita bisa pertahankan itu apa gitu. Jadi saya pun sebagai manusia kadang-kadang kalaupun udah tadi disampaikan, kita udah diskusi sama suami udah ngasih kelonggaran dan lain sebagainya, tapi tetap di situasi yang nggak ideal gitu ya, selalu omongan saya mungkin menyakiti hati suami sehingga suami juga marah. Akhirnya pas udah enak, udah kita malah ketawa dulu ya, kenapa kita marahnya kayak gitu sih, kenapa lebay banget ya sebenarnya. Tapi selalu tema masalahnya sama. Berarti apa nih yang harus yang harus kita lakukan. Misalnya kita udah nemuin tema yang bikin saya marah atau menyudutkan suami, itu misalnya ketika saya nggak ngerasa diprioritasin. Misalnya yang udah janjian mau nganter dulu ke kantor, ya mau nganter saya dulu ke kantor, tapi karena dia entah itu
kelamaan siap-siap atau misalnya bangunnya telat karena begadangnya juga gara-gara main PS misalnya gitu ya, nggak bisa ditolerir gitu ya. Kok jadi nggak diprioritasin, terus dia malah udah telat, malah mau mandi dulu, kan tambah lama dan lain sebagainya. Itu saya nggak ngerasa diprioritasin, sehingga keluarannya tuh kayak menyerang gitu. Nah, sehingga ngobrol gitu sama suami. Gimana ya? Oh, kalau gitu kasih kode, tolong kasih kode, kalau kamu ngerasa nggak diprioritasin, kamu bilang, "Aku pengen diperhatiin sekarang." Itu aku mungkin akan sadar. Kata suami saya gitu, itu saya akan jadi lebih aware, saya akan lebih sadar sama kebutuhan kamu. Karena dia juga punya pola sendiri kan dalam siap-siap gitu ya, mau ngantar saya tuh harus, wangi dulu gitu ya, karena dia pengen pengen saya nyaman gitu ya di kendaraan bersama suami. Ya itu kan baik ya sebenarnya ya, cuman karena udah telat gitu kan, kadang-kadang nggak bisa gitu, nggak bisa ditolerir dan lain sebagainya. Dia mau siap-siap dan lain sebagainya. Kalau kamu bilang, "Saya mau diperhatikan sekarang, saya mau diantarin sekarang," mungkin saya akan bisa, mengenyampingkan, ritual-ritual saya atau, step-stepnya saya dalam siap-siap, gitu. Atau, dia juga akhirnya kasih, term and condition gitu ya, kasih kasih bukan wejangan, jaga-jaganya gitu ya. Kayak misalnya, "Kalau, kamu udah mulai menyudutkan saya, gitu ya, saya akan minta dipeluk," kalau dia gitu. Karena kalau dia ngomong pun kita akan saut-sautan, "Kamu kok nyudutin saya sih?" Itu akan jadi saut-sautan. Kalau gitu saya akan minta, "Ambu tolong peluk," gitu. "Ambu tolong duduk dulu," katanya. Kalau lagi nggak mau peluk gitu ya, kalau misalnya lagi sebel juga, "Ambu tolong duduk dulu." Itu jadi kode kita kalau kita ngerasa nggak nyaman. Nah, baiknya bukan berarti jadi harus ngikutin dan lain sebagainya, tapi temukan hal yang bisa jadi, kode kita untuk berhenti, untuk lebih sadar, untuk lebih ngeh sama kebutuhan kita. Dan sampaikan kebutuhannya. Saya butuh apa sih ketika saya marah, saya butuh diapain nih sama, suami atau sama anak. Begitu pula dengan suami, kalau suami mulai ngerasa nggak nyaman, saya butuh diapain nih sama istri. Itu yang pada akhirnya penting disampaikan, penting disepakati. Supaya apa? Kita nggak stres juga, kita bisa lebih aware sama emosi kita, dan pada akhirnya bisa menerapkan strategi-strategi yang mungkin bisa lebih efektif. Jadi, mulailah dengan komunikasi dan diskusi yang lebih efektif lagi, yang betul-betul, heart to heart, dari hati ke hati, minta juga diperlancar sama Allah gitu ya, biar kita ngomongnya juga lebih lancar, lebih nyaman dan lain sebagainya. Biasanya itu akan lebih dipermudah, itu akan menemukan jalannya. Kadang kala juga nggak bisa langsung ketemu dari satu diskusi. Mungkin pas lagi ngobrolin kita terbangkitkan lagi emosinya, baiknya di-stop, baiknya, "Oke aku emosi lagi nih mungkin, nanti lagi ya, pas libur lagi ya," tapi ditetapkan, jangan, "Udah nanti-nanti lagi aja," terus lupa aja nggak dibahas. Tetapkan, 2 hari lagi ya, atau 10 menit lagi ya, atau kapan, harus jelas, dan lakukan lagi untuk diskusinya. Kira-kira begitu ya, Mbak, mudah-mudahan bisa lebih kebayang lagi strateginya. Ya, Masya Allah sekali ya jawabannya Bunda Ina. Semoga itu bisa dipraktikkan ya tadi untuk yang Bunda siapa lupa saya. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang di room chat ya, Bunda Mirna ya. Jadi di sini dari Bunda Lupita Maulida, beliau bertanya, Bismillah, umur pernikahan saya baru 3 tahun. Nah, bagaimana ketika menyampaikan kebutuhan saya kepada suami malah itu dianggap sebagai tuntutan seperti itu Teh. Karena saya bosan mencoba mengenal suami. Nah, itu kita perlu garis bawahi ya Teh. Bosan mencoba mengenal suami. Menanyakan apa yang suami suka atau yang tidak disuka, tapi suami beliau itu jarang bertanya balik gitu ke istri. Oke, kemudian suami itu memang hampir tidak pernah marah ataupun komplain. Padahal sebenarnya si suami itu nggak suka seperti itu Teh. Padahal kan kalau diberitahu mungkin istri akan bisa memperbaiki diri, tahu kesalahannya seperti itu ya. Jadi mungkin di sini suaminya lebih pasif gitu ya Teh ya. Pasif, nggak ekspresif seperti itu. Jadi sekarang beliau Bunda Lupita itu berpikir ya udahlah saya nggak usah ya udahlah nggak usah diomongin lagi kalau ada masalah apapun daripada nanti saya dianggap untuk menuntut A B C D. Nah, seperti itu gimana ya tanggapannya Bunda? Ya ini menarik sekali. Ketika kita udah tahu nih, dan perempuan itu sebetulnya
perancang ya udah mah ahli sejarah ya, perancang yang baik, skenario yang baik dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali ekspektasi yang muncul. Pada akhirnya gitu, ekspektasi yang muncul berkaitan dengan aku udah melakukan ini, harapannya suamiku pun akan menyambutnya dengan baik atau misalnya seenggaknya sama lah gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga yang salah satu menjadi hambatan komunikasinya. Karena apa, ekspektasi tadi yang mungkin jadinya tinggi sehingga pas nggak terpenuhi jadi males, jadi bosen, itu sangat wajar Bunda, nggak apa-apa. Kasih waktu untuk ya udahlah kuatin dulu gitu ya. Jangan yang kita udah mau bosen terus dipaksain, itu mungkin akan cepet lelah gitu pada akhirnya. Jadi pantau dulu kondisinya Bunda sebelum ngajak ngobrol suami. Kan udah tahu tuh tipikal suaminya seperti apa, ketika kita mau ngomong pasti timbalannya seperti apa, timbal baliknya, itu berarti kita kuatin dulu. Nah, setelah lebih nyaman, lebih enak, kita pecah kebutuhan-kebutuhan atau keingintahuan kita pada tugas-tugas yang lebih kecil atau goals-goals yang lebih kecil. Misalnya untuk suami yang pasif, cuman bilang satu aja kode atau satu aja kebutuhan dia, ya udah itu udah oke. Itu udah alhamdulillah gitu. Itu udah dipermudah sama Allah daripada nggak ada sama sekali dan kita ngerasa bosan gitu ya. Jadi bisa dipecah-pecah dulu goals-nya. Mungkin dijeda 1 hari 2 hari atau 1 bulan gitu ya. Tergantung kesepakatan aja gitu. Jadi sampaikan dulu pada suami bahwa kebutuhannya untuk tahu kamu ketika marah atau saya butuh diapresiasi dan lain sebagainya, butuh didukung itu supaya saya apa. Karena laki-laki biasanya akan lebih mudah mencerna informasi yang memang konkret, yang jelas banget gitu. Butuh A supaya apa, dampaknya apa gitu. Jadi dibikin sangat sangat konkret. Bukan berarti nggak bisa mikir yang abstrak ya, tapi berkaitan dengan emosi itu susah banget mencerna. Iya nggak ya Bapak Ibu ya? Karena kebanyakan, aduh nggak mau ribet, ya udah kalau marah ya udah marah gitu. Kalau butuh pengen dipeluk ya udah tinggal bilang, nggak usah kemana-mana dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan kan kayak, aduh ada kendala dulu nih ngomong A, jadi dikasih bunga-bunga dulu dengan apa segala macam obrolan kita, karena kita juga ada kebutuhan untuk ngomongnya lebih banyak gitu kan. Jadi ini satu pola komunikasi yang perlu disepakati dulu gitu ya. Jadi tadi bisa dipecah dulu sama tujuan-tujuan atau goals yang lebih mudah, katakanlah sampaikan tujuannya apa. Dan kalau misalnya masih belum belum terrealisasikan atau tercapai gitu ya si diskusi itu, lebih baik stop dulu. Karena dengan adanya rasa bosan, rasa aduh udah capek, udah males, itu bikin nguras banget energinya Bunda. Gitu. Akan bikin kalau misalnya dipaksain akan tambah-tambah lagi jadi males dan ya udahlah, nggak usah. Udah gini-gini aja lah. Padahal ini adalah suatu peluang untuk memperbaiki diri bersama-sama, memperbaiki pola yang ingin kita lebih efektif lagi gitu dalam komunikasi maupun dalam menyalurkan emosi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi untuk memulainya persiapkan dulu, bundanya memang udah cukup paham, udah cukup siap untuk menghadapi respon-respon yang kita udah tahu nih pasifnya seperti apa, kita udah paham dan lain sebagainya. Dan supaya nggak terlalu tertekan, bagi suami sampaikan bahwa ini tujuannya apa secara simple gitu, secara simple. Karena mungkin ada beberapa yang sudah paham struktur otak laki-laki dan perempuan itu juga berbeda gitu ya. Kenapa laki-laki bisa lebih rasional dan perempuan intuitifnya sangat kuat gitu ya, karena pada akhirnya struktur otaknya juga jadi berbeda gitu ya. Jadi kita pada akhirnya berbicara bahasanya suami gitu.
bukan berarti karena lulusan elektro jadi pakai bahasa elektro dan lain sebagainya gitu ya, tapi lebih paham lagi, lebih ngeh lagi, oh masih belum bisa nih kita diskusi, oke di lain waktu lagi. Saya 3 hari lagi saya akan ajak diskusi lagi ya, harapannya bisa ngebantu kita untuk lebih efektif lagi menjalankan pernikahan, menjalankan tahu gitu ya ketika kamu marah lebih nyaman diperlakukan seperti apa dan sebagainya. Dan sama-sama minta petunjuk ke Allah sih itu yang pada akhirnya nggak bisa apa ya, nggak bisa lepas gitu ya, harus selalu ada karena ketika kita sama-sama mau bergerak dengan lebih baik gitu ya, kita minta juga petunjuk gitu pada Tuhan, petunjuk pada pemilik hati kita supaya lebih dipermudah, supaya lebih ringan gitu ya menjalani segala hambatan-hambatan maupun permasalahan yang muncul. Jadi semangat ya Bunda ya, mudah-mudahan bisa nemu momen yang pas bundanya tuh lagi fit banget, lagi nggak terlalu rentan sama baper dan bosennya. Kayak gitu ya Mbak ya, terima kasih. Bunda teh seperti itu maksudnya. Masya Allah. Semoga ini bisa menjawab ya Bunda Paulida kalau nggak salah tadi. Oke, kita next lagi untuk sharing sessionnya Teteh kepada yang resahan dulu nih. Kepada Bunda Mimi dipersilahkan untuk unmute. Iya. Oke, kita tunggu sebentar Teh. Sudah di-unmute belum? Oke, sudah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kenalkan dulu ini dari Bume dari Payakumbuh loh Mbak, kakak semua. Payakumbuh, salam kenal. Iya, dari Sumatera Barat mungkin satu-satunya, mungkin ada yang lain mungkin. Baik, Kak Mirna, Kak siapa ya? Mirna, Mbak. Kak Mirna. Sebenarnya tadi udah banyak ya, ada panjang lebar menceritakan tentang emosi. Yang namanya ibu-ibu nih sering suka emosian gitu. Saya sendiri sampai hari ini gitu kan masih bingung bagaimana ya cara mengelola emosi dengan baik gitu. Kadang-kadang hal sepele aja gitu Kak, contoh. Nggak tahu kenapa saya tuh sangat emosi ketika anak itu nggak mau makan. Sama, ngacung. Ini benar-benar gimana ya, situasi yang sangat sangat mengganggu di dalam rumah gitu. Contohnya udah dibuatkan makanan yang enak, cemilan, dia hari ini ditanya, "Nak, Sadam mau makan apa?" "Mau bikin roti bakar, Bu." Udah dimasakin roti bakar, cuman secuil. Langsung ibunya langsung emosi langsung gitu. Jadi terus kayak dia sebenarnya masalah emosinya itu cuman dia nggak mau makan aja gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak ya biar ibunya paham juga anaknya kayak gimana gitu. Jadi bingung juga. Kadang-kadang sama ayahnya, "Ini gimana sih Ayah? Kok nggak mau sih anaknya makan?" gitu. "Bantuin kek, ini nggak mau." Kayak gitu. Jadilah seisi rumah itu membludak gara-gara ibunya marah anaknya nggak makan. Kan hal-hal sepele gitu ya Mbak ya. Tapi kayaknya untuk mengelola itu gimana gitu. Oke. Baik, mungkin itu aja Mbak. Makasih banyak Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Iya, saya kesindir dari pertanyaannya Bunda karena itu sama banget apa yang saya lakukan, yang saya alami gitu ya. Kalau Bunda usianya berapa anaknya Bun? Oh, usianya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, Masya Allah. Iya, ini jadi saya flashback lagi ya ketika anak saya juga di usia yang sama. Karena gini Bunda, anak pertama ya Bun ya? Atau anak Iya, anak pertama. Anak pertama. Tuh kan sama lagi. Jadi jangan-jangan curhat nanti saya. Jadi kalau saya hayati ketika kita punya anak ya. Nah ini nih si Tuan Putri sudah masuk. Ketika kita punya anak, ketika kita diamanahi gitu ya dengan anak kita, tentu punya ekspektasi ya nggak sih Bun? Apalagi kita kalau misalnya ngedenger berita-berita sekarang, awas stunting.
Hati-hati kalau Nah, bebek iya. banget, ya kan Bun, sama banget karena hati-hati kalau bebeknya atau berat badannya seret itu bisa mempengaruhi apa segala macam. Penuh di sini. Ya nggak? Penuh banget. Jadi saya dulu sampai pernah menyiapkan 3-4 macam makanan buat anak. Jadi kalau nggak ini apa? Udah segala dan akhirnya capek banget gitu. Capek banget. Sampai akhirnya saya ngeh dulu. Ini anak manusia ya Allah, ini anak kan manusia ya Allah. Pasti lapar ya Allah ya. Ya mudah-mudahan lapar ya Allah, mudah-mudahan lapar dan dia akan minta makan gitu ya. Gitu. Sehingga saya turunkan dulu ekspektasi. Misalnya ya udah dari satu centong nasi, yang penting udah ada masuk 5 suap, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi menurunkan dulu ekspektasi kita sebelum kita ngelola dulu emosi gitu ya. Jadi kita assess atau analisa dulu hal-hal yang membuat kita marah. Tadi kan sudah disampaikan, kalau anak nggak mau makan. Kalau anak nggak mau makan, emang kenapa? Pasti akan berdampak ke berat badannya. Berat badannya nggak ini berarti apa? Nanti khawatirnya stunting dan lain sebagainya. Atau misalnya yang dulu juga saya suka alami, karena saya juga dari kecil kurus, nanti dia juga akan mengalami omongan yang sama yang akan dialami oleh anak saya kalau juga kurus. Karena saya dari dulu, dari kecil sampai menikah, selalu diomonginnya kurus. Saya nggak mau anak saya kayak gitu. Nah, akhirnya saya nggak mau anak saya mengalami apa yang akan yang terjadi sama saya. Nah, padahal kalau disadar-sadarin, anak mungkin jalannya akan beda ya. Anak mungkin bisa aja jalanin hal yang sama, kurus juga kayak ibunya, atau sering dibully, dibilang tulang berjalan, mungkin iya, gitu ya. Tapi yang bisa kita hayati, ibunya juga udah punya skill untuk menghadapi bulian itu kan sebenarnya, yang juga bisa diajarkan ke anak. So, ketakutan apa lagi? Ketakutan stunting. Oke, kalau stunting berarti kita harus perbanyak pengetahuan tentang stunting. Stunting itu seperti apa dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya saya nemu akun Instagram dokter anak. Boleh di-spill ya, mungkin ada dokter di Jakarta, dokter Apin sama dokter Miza yang sama gitu ya, ngasih responnya bahwa anak itu kegiatannya bukan hanya makan gitu. Fokusnya bukan hanya dimakan. Ada hal yang bisa dipenuhi lainnya. Dan yang namanya anak manusia, yang namanya anak hidup, pasti akan lapar, percayalah gitu. Pasti akan lapar gitu. Jadi yang pertama kita harus menganalisa dulu ketakutan kita tuh apa. Berkaitan dengan berat badan yang nggak naik kah? Kalau misalnya berat badan yang nggak naik, berarti kan kita bisa atur, entah itu nanti kita atur jadwal, selain misalnya yang tadi seenggaknya secuil udah masuk, berarti kita persiapkan lagi di jadwal makan selanjutnya dan lain sebagainya. Akhirnya akan nemu cara, Bun. Kalau saya akhirnya memang tidak ngikutin, kalau hitsnya itu kan feeding rules ya. Jadi 2 jam jeda makan, 30 menit makan, terus 2 jam lagi dijeda dan lain sebagainya. Saya nggak pakai itu. Jadi saya cuman siapin makannya udah nggak siapin 3 menu lagi karena capek gitu ya. Makannya ngikutin porsi anak, jadi dari setengah centong dulu biar saya juga nggak stres gitu ya kalau anaknya nggak habis. Terus sebelum ngasih itu memang ini ya, sebelum ngasih doa dulu, ya Allah mudah-mudahan diterima, amin. Simpen, udah terserah dia mau makan mau apa. Pas saya waktu itu memang di usia 2 tahun ya, saya masih suapin. Pas waktu itu dia lagi nggak mau suapin. Tiba-tiba dia nyimit satu. Sejaringnya itu nyimit, habis. Saya sampai nggak percaya, ini sampai di videoin, sampai apa. Akhirnya habis, dan setelah itu, ya memang di usia 3 tahun pas gitu ya, dia baru seneng makan gitu ya, seneng bisa request gitu ya. Mau ayam Padang, mau ayam restoran ini, segala macam gitu, dan akhirnya bisa habis. Intinya tadi, diawali dengan mengelola dulu ekspektasi, analisa situasi yang dirasakan, dan apalagi kalau tadi marahnya cuma pas makan doang, berarti situasi itu aja yang mungkin kita butuh analisa, butuh di breakdown lagi, dan secara bertahap
kita kembangkan ekspektasi kita gitu ya, baru oh sekarang udah bisa 1 centong nih, berarti tambahin lagi 1,5 centong sesuai dengan porsi makannya. Jadi bertahap ya Bunda, bertahap, dan saya yakin anak juga mau bertahap bersama bundanya, bisa paham juga intensi ibundanya juga pasti baik gitu ya, karena kalau nggak makan kan pasti kelaparan gitu ya, kebayang dan lain sebagainya. Jadi dan penuhi juga aktivitas fisiknya gitu ya, kalau fokus untuk makan supaya energinya juga kesalurkan dan memang cepat kerasa lapar. Dan yang paling efektif sih saya ini bikin anak jadi lebih tertarik makan. Jadi, wah enak banget, wah makan tuh gini ya ternyata dan lain sebagainya, tanpa mengintimidasi, sok atuh kamu makan, ayo tuh kamu makan, enggak, tapi kita tularkan enaknya makan itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa berangsur ikut makan juga ya Bunda ya, mudah-mudahan. Iya. Iya Bunda, makasih banyak. Iya, sama-sama. Masya Allah sekali sharingnya Teh. Semoga itu bermanfaat ya kepada Bunda Mimi. Amin. 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 Oke, Teteh, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan menarik dari kolom chat. Itu dari Bunda Ida. Jadi dari Bunda ini bertanya, saya merasa kesulitan komunikasi dengan suami Teh, kata Bunda. Akhirnya mempengaruhi hubungan saya kepada anak. Nah, kemudian si suaminya Bunda Ida itu lebih prioritasnya perhatiannya itu lebih kepada anak daripada ya daripada Bunda Ida. Jadi Bunda itu merasa sendiri terus seperti itu Teteh. Iya, akhirnya hal itu menyebabkan Bunda Ida merasa mumet gitu karena sendiri, dan sementara beliau itu ingin merasakan menjadi ibu yang bahagia, tapi sulit sekali beliau komunikasi dengan suaminya nih, seperti itu. Jadi bagaimana cara memperbaiki komunikasi dengan suami? Seperti itu sih Teh. Baik. Seperti apa memperbaiki komunikasi dengan suami? Mungkin bisa dimulai dulu dari sebelumnya komunikasinya yang efektif itu seperti apa? Yang dirasa Bunda itu, wah ini menyenangkan, ini jadi bikin kita lebih berharga dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Hadirkan kembali sosok itu. Hadirkan kembali sosok suami yang menyenangkan, yang enak diajak ngobrol dan lain sebagainya. Mungkin itu biasanya di awal-awal pernikahan ya, masih manis semua dan lain sebagainya gitu ya. Lalu setelah disadari kehadiran suami yang memang dirindukan tadi gitu ya, yang mungkin udah mulai menghilang karena lebih perhatian ke anak, baru dimulai dengan komunikasikan. Sesimpel dengan, aku teringat dulu kamu memperlakukanku seperti apa, gitu ya. Cukup aja sampai situ, aku teringat dan itu rasanya manis sekali. Cukup aja sampai situ, kita tunggu responnya. Kalau misalnya responnya, alah lebay, gitu ya, kadang-kadang, alah ya itu kan dulu, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bisa tanya lagi, iya, tapi tanggapan kamu apa sih selain lebaynya aku seperti itu? Kamu merasa ketika aku menyampaikan hal tersebut tuh apa ya yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan? Ya udahlah biasa aja, wong kita udah nikah, nggak perlu yang kayak gitu-gitu lagi. Oh gitu ya. Berarti enaknya seperti apa? Jadi kita terus tanya pemahaman dia dulu sebelum kita. Terus tanya dulu pemahamannya segala macam gitu ya. Baru, oh iya kalau buatku itu membuatku lebih bermakna. Kira-kira selain kamu melakukan hal yang dulu, yang sekarang bisa kamu sampaikan padaku atau lakukan komunikasi itu yang mungkin dampaknya serupa, itu apa ya kira-kira gitu. Karena kita perlu menyampaikan bahwa kita ada kebutuhan tersebut. Kalau masih belum apa ya, kalau nggak tahu pusing gitu, ya udah tawarkan untuk melakukan special time berdua gitu. Kalau misalnya memungkinkan banget, misalnya anak dijaga oleh siapa gitu ya, kalau memungkinkan ya Bunda, kalau memungkinkan ada berdua gitu, atau misalnya lagi playdate sama siapa, kita benar-benar berdua ngobrol atau melakukan kegiatan apapun gitu ya, sehingga bisa bisa lebih kebuka lagi kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang pernah saya baca satu buku, yang saya lupa pengarangnya siapa, tapi dia mengemukakan 8 atau 7 ya,
persiapan ide ngedate dengan suami. Ide ngedate yang pada akhirnya bisa dilakukan untuk membahas hal yang tadinya sensitif jadi bisa lebih enak keterimanya, kayak persiapannya apa aja dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dilakukan. Intinya jangan dulu menyerah untuk tidak melakukan diskusi. Tapi hayati, kita ada kendala. Kita ada rasa tidak nyaman gitu ya. Ketika suami misalnya yang tadi terlalu pasif atau misalnya terlalu fokusnya ke anak, kita bisa dikit-dikit menyampaikan kebutuhan kita dan sebagainya. Dan usahakan memang perlu ada waktu yang habiskan berdua gitu ya. Nggak harus seharian. Sesimpel misalnya jalan ke warung warung berdua gitu ya, atau jalan pagi berdua tanpa dulu ngomongin apa-apa gitu ya. Itu akhirnya akan membuka celah atau membuat ada celah baru untuk berkomunikasi gitu. Mungkin dia akan memulai inisiatif berbicara atau apa. Intinya memang jangan dulu langsung menyerah atau misalnya jadi ngerasa kebingungan, tapi mulai sama kayak tadi dicicil untuk menyampaikan kebutuhan kita itu apa, harapan kita ke suami itu apa dalam memenuhi kebutuhan kita. Saya pada akhirnya nggak bisa kasih contoh real karena pola komunikasi maupun pola interaksi ayah dan bunda itu pasti akan berbeda-beda. Jadi diawali dengan yang tadi ya, hadirkan lagi sosok suami yang bikin kita jatuh cinta tuh yang kayak gimana sih. Ingat-ingat lagi manisnya, ingat-ingat lagi hal yang menyenangkan dari dia, lalu kemukakan. Katakan, aku kangen deh kamu yang dulu suka bawain aku coklat, misalnya gitu. Aku kangen deh hal ya, ketika kamu sesimpel ngelus rambut dan lain sebagainya. Jadi gestur-gestur itu mungkin bisa dihadirkan dalam rangka mendapatkan kembali kebutuhan dalam afeksi pada suami. Nanti lambat laun baru diajak lagi berdiskusi dengan mengedepankan strategi yang tadi ya lebih asertif, lebih mengemukakan kita nih butuhnya apa dan lain sebagainya. Ya, dan jangan langsung pokoknya karena kata Mbak Mirna harus diiniin terus sekali jadi gitu ya, sekali diskusi langsung lancar, enggak, pasti beda-beda gitu. Ada yang mungkin 1 kali 2 kali, ada yang harus ikut kajian siapanya lagi baru dengan suami gitu ya, baru bisa ada yang mungkin ketika agak berjauhan atau agak ada rasa rindu yang muncul baru jadi atau misalnya pas anak udah sekolah banyak mungkin tantangannya gitu ya. Yang penting kita selalu percaya gitu ya bahwa kita mau menuju jalan yang sama dengan suami. Itu yang penting juga disepakati, itu yang perlu diketahui oleh ibu supaya tetap kuat gitu ya, supaya tetap sadar bahwa kita sedang menjalani rute yang sama. Seperti itu ya, Bu. Masya Allah. Oke. Sudah terdengar suara saya, Teh? Sudah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, makasih Teh Mirna atas sharingnya. Semoga semua. Tadi saya baca-baca kolom chat mungkin hampir sama ya, Teteh ya. Poin-poin pertanyaannya. Nah, semoga ayah bunda semuanya yang mendengarkan, yang ikut kelas pada malam hari ini tuh diberikan pemahaman dan juga mendapatkan ilmu ya Teh ya, dan bisa diterapkan nanti di keluarga. Alhamdulillah. Mungkin karena kita maksimal sampai 9:30 ya Teh ya. Mungkin sebagai dari Teteh mungkin ada yang mau disampaikan terkait motivasi untuk ayah bunda yang ya di luar sana memang pasti banyak masalah seperti itu ya Bunda ya. Tidak bisa dipungkiri. Boleh Teteh disampaikan motivasi, nasihat untuk kita semua baik yang belum maupun yang sudah menikah Teteh, seperti itu. Baik. Untuk ayah dan bunda, kita ini sedang mengarungi perjalanan, sedang mengendarai kendaraan yang sama gitu ya dengan pasangan kita. Mungkin di belakang sudah ada anak-anak kita yang lucu-lucu gitu ya, anak-anak kita yang memang menyenangkan, dan kita juga berada di samping pengemudi yang sedang menjalani rute yang sama gitu ya.
Ya mudah-mudahan masih sama. Yang kadang-kadang kerikilnya banyak, jeglukannya banyak, terus di kanan kirinya tuh ada aja yang bikin kita mau berhenti dulu gitu ya, atau mau keluar dari mobil tersebut, itu macam-macam perjalanannya. Yang terpenting ketika kita paham, kita tahu perjalanan kita masih sama, sebisa mungkin dijaga kendaraannya, sebisa mungkin dijaga keselarasan emosinya juga, supaya kita bisa selamat sama-sama gitu ya. Harapannya memang nanti berkumpul lagi di jannahnya Allah dan bisa dapat banyak pembelajaran yang mendewasakan gitu ya, khususnya dalam mengelola emosi. Lagi-lagi yang ingin saya ingatkan, hadirkan kembali hal-hal yang memang menyenangkan, yang memang jadi tujuan awal pernikahan, tujuan awal membentuk keluarga, yang itu dijadikan rutenya kita gitu ya. Kalau kemarin Umi Odet menyampaikan juga gitu ya, yang bikin saya agak terhenyak, ya selama rute perjalanannya masih sama, selama tujuannya masih sama, mau berhenti banyak kerikil itu pasti wajar. Yang terpenting kita bisa bikin nyaman lagi di kendaraan tersebut, bisa kita ajak kembali datang lagi di kendaraan tersebut dengan caranya masing-masing. Semoga ayah dan bunda bisa menemukan caranya masing-masing yang juga pasti unik. Intinya balik lagi ke tujuan awal pernikahan dan tujuan awal kita mencapai ke rute yang sama. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan diperlancar, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, diskusi lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, makasih banyak untuk motivasi dan juga nasihatnya. Betul sekali ya. Pokoknya apapun itu kembali lagi ke niat awal kita ya Teh ya. Kemarin nikah itu untuk apa? Seperti itu, Masya Allah. Ini sebagai peringatan sih untuk kita semua ya Teteh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teteh, makasih untuk motivasinya. Jika Teteh ada kegiatan setelah ini boleh live duluan. Ini ada beberapa informasi untuk peserta tes seperti itu. Makasih banyak Kak Teh Mirna atas diskusinya, Masya Allah seru sekali. Semoga bisa ketemu di Jogja atau di Bandung, amin. Amin, hatur nuhun semuanya, izin live juga, semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, makasih ya sudah bertahan di kelas komunikasi keluarga kita di hari kedua. Nah, yang terakhir adalah besok nih, besok Ahad ya, di jam yang sama insya Allah, dan kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengatur cara mengasuh anak antara suami dengan istri. Nah, di hari pertama dan kedua kemarin dan hari ini kita sudah belajar bagaimana mengatasi stres dan juga mengelola emosi sebagai orang tua. Nah, di hari ketiga besok kita akan belajar bagaimana cara kita bekerja sama nih. Ini penting sekali ya. Jadi besok ayah bunda semuanya jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti kelas terakhir kita di komunikasi keluarga, dan ini merupakan suatu bekal yang sangat penting apalagi untuk yang mau menikah dan apalagi sudah menikah ya, sudah berkeluarga, dan semoga harapannya dari ilmu ini bisa diterapkan dan juga disebarluaskan seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama tadi di YouTube ya. Kami panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi ada beberapa suara teknik sih yang mungkin mengganggu peserta yang ada di YouTube. Mohon maaf sekali lagi ya. Kami dari panitia Masjid Nurul Asri. Sampai bertemu lagi besok malam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت